Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini kita masih ikuti materi doa Bapa kami dengan tema berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan subtema berapa baru dikatakan cukup, sambungan dari seri Doa Bapa Kami nomor 43A. Salah satu kaisar Tiongkok dari dinasti Sui bernama Wen adalah seorang yang agung. Dia mempersatukan seluruh Tiongkok dan sesudah berhasil mengokohkan kerajaannya, dia mengangkat penerusnya. Dia memiliki 2 orang putra. Putra pertama baik, putra kedua pintar. Tetapi dia mengangkat pertama menjadi penerusnya. Putra pertama itu akan diangkat menjadi penerus raja. Dia mulai hidup bermewah-mewah, mulai tidak ada batasnya. Ayahnya menjadi marah dan berkata, "Kalau begini kerajaanku yang akan kuserahkan pada putraku besok akan bahaya." Lalu dia berkata kepada istrinya, "Kalau begitu, lebih baik aku mengangkat anak yang kedua." Langsung mereka ubah. Penerus tata dipindahkan kepada anak kedua. Waktu anak kedua dijadikan putra mahkota, anak pertama menjadi sedih sekali dan sangat menyesal. Dia menangis. Sesudah itu dia bertobat. Tetapi anak kedua itu pintar. Sekarang setelah dia menjadi putra mahkota, dia pura-pura baik sehingga makin menyenangkan ayahnya. Ayahnya semakin percaya pada dia dan makin membenci kakaknya. Kakaknya diperlakukan dengan tidak adil. Sampai suatu hari, karena terlalu sedih, dia naik ke atas pohon seperti orang gila. Lalu adiknya berkata, "Coba lihat, dia sudah gila. Mana bisa jadi putra mahkota?" Maka reputasi putra pertama itu dihancurkan, kedudukannya dirusak, sehingga dia semakin diremehkan. Sedangkan putra kedua itu terus berpura-pura. Kelihatan hemat, kelihatan jujur, kelihatan hidup suci, kelihatan tidak berzina. Ayahnya semakin percaya dia. Sampai suatu hari ratunya mati. Dan dia punya selir yang cantik sekali. Tetapi selir ini digoda dan mau diperkosa oleh putra kedua. Lalu selir itu berbicara kepada raja. Anak kedua, yaitu putra mahkota itu, kelihatannya baik, padahal sesungguhnya tidak beres. Kemarin dia memaksa hendak membuka baju saya, ingin tidur sama saya karena kecantikan saya. Raja menjadi marah. Anak ini kurang ajar sekali. Kalau begitu saya tidak menjadikan dia putra mahkota. Lebih baik saya mengangkat anak yang pertama. Sekarang saya mau kembalikan anak yang pertama menjadi putra mahkota. Lalu dia menulis surat menyuruh putra yang pertama datang ke rumahnya. Tetapi orang yang mengirim surat itu memberikan surat itu kepada putra kedua karena dia berpihak kepada putra kedua. Lalu putra kedua itu langsung menyuruh tentara mengelilingi kamar ayahnya dan mengirim orang membunuh kakaknya. Sesudah itu dia menyuruh seorang jenderal masuk ke dalam lalu membunuh ayahnya sendiri. Beberapa hari kemudian dia menjadi kaisar. Sesudah menjadi kaisar baru keluar cakarnya dan keluar taringnya. Tadi dia berpura-pura baik supaya dipercaya oleh ayahnya.
Sekarang ayahnya sudah mati. Dia berbuat seenaknya, berzina, dan menghambur-hamburkan uang sebanyaknya. Kerajaan yang ayah dirikan itu dia hancurkan. Ia berkata, "Saya ingin bersenang-senang dengan perempuan di selatan, karena ada banyak perempuan cantik di Tiongkok Selatan. Tetapi saya tidak mau naik kereta ke situ. Terlalu capek, jalannya tidak datar, goncangannya terlalu hebat." Maka dia menyuruh orang membuat sungai kanal, membuat sungai terusan, memakai ratusan ribu orang menggali sungai supaya dari Sungai Kuning ke Sungai Yatse ada sungai buatan manusia. Lalu dia naik kapal ke selatan, main perempuan melulu. Uang begitu banyak di kerajaan dihamburkan. Perempuan dicari dari semua kota untuk dipermainkan oleh dia. Akhirnya bawahnya mulai membenci dia, dan beberapa tahun kemudian dia dibunuh. Kerajaan yang besar hancur dalam satu generasi karena satu orang yang tidak beres dan tidak pernah puas. Dia menyuruh orang dari setiap kota, setiap desa mencari perempuan yang paling cantik untuk dipermainkan olehnya. Setiap hari ganti perempuan. Berapa banyak baru dikatakan cukup? Satu istri tidak cukup. Kamu mesti memiliki banyak perempuan baru cukup. Kamu tidak cukup dengan uang yang kamu miliki. Haruskah kamu menang berjudi baru cukup? Memiliki berapa banyak baru bisa cukup? Pulang dan tanyakan istrimu, berapa banyak baru cukup? Banyak istri ingin suaminya kaya. Makin kaya, makin aman. Saya berkata, zaman sekarang banyak gadis bukan menikah dengan suaminya, tetapi menikah dengan jaminan kekayaannya. Kalau yang datang melamarnya orang miskin, ditolak. Kalau yang datang melamarnya orang kaya, diterima. Manusia menjadi rusak karena serakah. Manusia menjadi hancur karena tamak. Banyak orang saat mencukupkan diri dengan apa yang ada sejahtera di dalam rumahnya. Tetapi setelah ada banyak gundik, banyak istri, rumahnya menjadi neraka. Pada waktu miskin sama-sama makan kue, separuh-separuh. Semua damai. Saat pesta pora, mulai berkelahi. Waktu miskin, semua berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Sesudah kaya, mereka membeli pedang untuk saling membunuh. Jangan kira kekayaan itu berkat. Jangan kira makin banyak uang, makin bahagia. Yang mengerti puas itulah orang yang sungguh-sungguh bahagia. Orang yang mengetahui kepuasan adalah orang yang senantiasa bersuka cita. Maka Yesus berkata, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan, saya perlu makan. Tuhan, saya ada tubuh daging. Saya dicipta dengan kombinasi roh dan daging. Saya ada roh dan saya ada daging. Roh, saya harus berbakti kepada Allah. Daging, saya perlu kebutuhan materi di dunia ini." Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, iri hati adalah ciri-ciri dosa manusia yang dilakukan sejak keturunan Adam dan Hawa. Oleh sebab itu, didiklah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami tetap selalu bersyukur dan rasa cukup apa yang kami terima di dalam dunia ini.
Amin.